Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, eh, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat dan juga nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan afiat, dan kita memasuki bulan Ramadan setelah ya mungkin 2 pekan kita nggak jumpa setelah kita menyelesaikan kitab hmm, Maqasidus Shaum karyanya Abdul Aziz Al-Izz ibn Abdussalam As-Sulami. Kita akan lanjut lagi ke mengkaji kitab fikih juga, tapi kali ini mungkin lanjutan dari beberapa pertemuan sebelumnya, dan hari ini insya Allah kita akan mengulang bab nawaqidul wudhu lagi, dan insya Allah setelah ini kita akan lanjut ke bab-bab berikutnya biidznillah ta'ala. Dan untuk teman-teman yang masih ketinggalan, nggak apa-apa, karena kitab fikih ini kitab yang mungkin nggak seperti kitab bahasa Arab, nahwu, ataupun sorof yang harus mengikut berepisode-episode. Karena fikih ini sifatnya praktis, maka teman-teman di sini boleh ngikutin dari part manapun. Tuh. Mungkin ya di suatu part mungkin nanti ada beberapa hal yang harus dirujuk lagi, nah itu mungkin adalah suatu hal yang istisnai, suatu hal yang pengecualian, tapi kurang lebih fikih itu kurang lebih bisa diikuti dari manapun mulai babnya. Insya Allah seperti itu. Karena umumnya ya seperti itu. Nah itu mungkin di awal ini, dan juga mengingatkan lagi kalau ada teman-teman yang mau ikut juga, silakan diajak teman-temannya. Insya Allah ini gratis dan nggak dipungut biaya. Nah, tapi syaratnya adalah eh, harus serius ikutannya, dan kalau bisa diusahakan sampai khatam kitab ini. Nah, insya Allah ya. Ini kitab yang simple tapi kaya akan faidah dan juga manfaat, terutama bagi kehidupan beribadah kita sehari-hari. Insya Allah Ta'ala. Oke, kita akan langsung lanjut ke bab yang kita berhenti di situ, yaitu bab nawaqidul wudu. Bab fasal fi nawaqidil wudu. Bab tentang nawaqid. Nawaqid di sini itu bermakna, bisa bermakna mubtilat atau sesuatu hal yang membatalkan wudu. Yang kedua bisa bermakna ahdas atau hadas. Hadas ini ya hadas kecil, hadas besar yang kita ketahui, bisa bermakna hadas. Dan yang ketiga adalah bermakna asbab. Jadi kalau di kalau ditulis gitu ya, nawakid itu punya 3 makna. Makna pertama adalah makna apa? Mubtilat atau hal-hal yang membatalkan wudu. Ini makna pertama. Makna kedua adalah al-ahdas, hadas-hadas. Ya, hadas besar, hadas kecil yang kita ketahui. Makna ketiga adalah asbab, sebab-sebab berwudu. Nah, kurang lebih gitulah cara kita memaknainya. Oke. Nah, tetapi di sini kita bertanya-tanya tentang kenapa kok musonif kitab memilih kata-kata nawakid. Nawakid. Dan nggak memilih kata mubtilat, nggak memilih kata ahdath, dan nggak memilih kata asbab. Nah,
Ternyata setelah kita teliti, kata nawakid itu artinya adalah apa-apa yang kalau hilang sesuatu darinya, maka hilang semua aslinya. Contoh misalnya, ketika saya bilang nawakidul wudu itu adalah dalam artian buang air kecil, maka ketika saya buang air kecil, maka wudu saya yang dari zaman saya balik sampai hari ini itu batal semua. Karena saya didapati punya hadas, hadas kecil berupa buang air kecil. Nah, nawakid itu kurang lebih maknanya seperti itu. Artinya dia ketika ada satu kejadian atau ada hal yang tidak memenuhi syaratnya, maka sampai aslinya itu batal semua. Nah, itu namanya nawakid. Akan tetapi, nawakid yang dimaksud di sini tuh bukan nawakid yang tadi saya bilang. Nawakid yang dimaksud di sini adalah nawakid ketika kita sejam yang lalu kita berwudu, terus sejam berikutnya kita batal karena mungkin buang angin atau buang air besar, maka wudhu kita sejam yang lalu itu, wudhu kita sejam yang lalu itu batal. Nah, yang dimaksud nawakid itu kayak gitu. Jadi di mana apa namanya aktivitas wudhu kita yang terakhir. Nah, yang dimaksud dengan nawakid di sini adalah aktivitas wudhu kita yang terakhir itu batal tersebab kita keluar hadas ataupun ada hal-hal yang di situ mengharuskan kita untuk berwudhu. Nah, ini adalah makna dari nawakil. Oke, oke. Terus di sini disebutin juga bahwasannya yang dimaksud dengan nawakid itu adalah sebab-sebab yang mengharuskan seseorang itu berwudhu. Nah, sebab-sebab yang mengharuskan seseorang itu berwudu. Nah, ini kurang lebih makna dari judul bab yang ditulis oleh musonif kitab radhiyallahu taala anhu. Jadi, khulasohnya nawakidul wudu adalah sebab-sebab yang karena sebab ini wudu itu menjadi berakhir atau tidak ada wudu lagi bagi seseorang yang punya hadas ataupun keempat hal yang nanti akan disebutkan. Nah, ini yang dimaksud dengan nawaqidul wudu arba'atu asya. Oke, sampai di sini coba tafadhol kalau ada diskusi dan pertanyaan mengenai tentang judul subbab ini. Nggak ada ya? Oke, baik. Berikutnya, nawaqidul wudu arba'atu asya'a. Pembatal-pembatal wudhu itu ada 4 saja. Nah, perlu diketahui bahwasannya pembatal wudhu ini adalah amrun ta'abbudi. Amrun ta'abbudi itu mudahnya itu hal yang nggak perlu kita tanya lagi, kenapa kok hal tersebut menjadi pembatal wudhu. Itu satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan amrun ta'abbudi itu juga sesuatu yang nggak boleh dikiaskan dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang nggak boleh dikiaskan dengan sesuatu yang lain. Itu disebut sebagai namanya amrun ta'abbudi. Kita nggak perlu tanya, kenapa kok sholat subuh 2 rakaat? Kita nggak perlu tanya, kenapa kok sholat subuh itu 2 rakaat, sementara sholat isya itu 4 rakaat. Padahal orang itu ketika isya itu udah capek, harusnya diringankan. Tapi kenapa 4 kalau subuh itu padahal orang lagi giat-giatnya, kenapa kok 2? Nah itu adalah sesuatu yang perkara yang amrun ta'abbudi. Kita nggak perlu bertanya, karena memang yang sudah asalnya seperti itu. Dan hal tersebut itu tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan namanya amrun ta'abbudi. Nah, dalam hal ini nawakidul wudu itu juga perkara yang merupakan amrun ta'abbudi. Artinya ya hanya 4 hal ini sajalah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu yang membatalkan wudu. Menurut mazhab Imam Syafi'i yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Meskipun di mazhab yang lain mungkin ada lebih dari 4, mungkin lebih dari 4. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya juga belum
tamakun, belum bisa merujuk ke mazhab-mazhab yang lain, karena saya juga baru sebatas belajar kitab Syafi'i saja, jadi makanya saya katakan mungkin ada di mazhab yang lain itu dia menghitung sebab-sebab batalnya atau sebab-sebab berwudu itu lebih dari 4. Nah, itu adalah perkara yang di luar dari apa yang kita bahas. Oke, nawaqidul wudu arba'atu asya'ah. Ada 4 perkara yang dimana ketika salah satu di antara 4 perkara ini didapati oleh seseorang, maka seseorang itu akan berakhir wudu terakhirnya. Apa aja pertama? Yang pertama, al-awwalu, atau nawakid yang pertama adalah al-khariju. Al-khariju, sesuatu yang keluar min dari ahadisabila ini, dari kedua jalan. Nah, kedua jalan ini apa? Min kubulin au duburin. Dari jalan depan, kemaluan depan, au duburin, atau kemaluan belakang. Saya ulangi lagi, al-khariju min ahadi sabilaini. Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jalan apa saja? Jalan depan atau kemaluan depan, atau jalan belakang atau kemaluan belakang. Terus yang kedua, rihun au ghairuhu. Yang depan itu, baik itu depan atau belakang, baik itu dia itu berupa angin, dalam hal ini buang angin ya. Buang angin itu kalau saya baca di syarahnya kitab apa namanya Hafizatul Naja ini, mungkin angin itu keluar dari depan, dan mungkin dan umumnya memang angin itu keluar dari belakang. Au ghairuhu, atau yang selain angin. Selain angin berarti ya ada angin plus tambahannya. Nah, gitu. Ada angin plus tambahannya. Nanti kita akan lihat apa saja itu yang merupakan tambahan dari angin tersebut. Gitu. Illal mani, kecuali mani. Kenapa kok kecuali mani? Karena mani nanti wudhu seseorang ketika keluarnya mani itu gak batal, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi keluarnya mani seseorang itu mengharuskan orang itu mandi junub atau mandi wajib. Wudhunya nggak batal, tapi mandi wajib. Nah, gitu ya. Wudhunya nggak batal, tapi dia mandi wajib. Nah, coba kita perhatikan satu persatu dari masing-masing ini. Oke, misalnya seperti ini. Di sini disebutin bahwasanya nawaqidul wudu arba'atu asya'ah. Perkara-perkara yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Al-awwalu al-khariju, sesuatu yang keluar. Nah, dalam hal ini berarti sesuatu yang keluar baik dari depan ataupun dari belakang gitu ya. Ketika dia balik lagi ke belakang, ketika dia balik lagi gitu ya, tanpa tangan ini menyentuh bagian depan atau bagian belakang, maka seseorang tersebut tidak batal wudunya. Nah, perhatikan kata-kata kharij di sini. Kharij di sini artinya itu keluar. Yang mana kalau keluar ketika dia itu masuk ke dalam lagi gitu ya, baik dari yang dihasilkan depan ataupun belakang, maka seseorang itu tidak batal wudunya. Kenapa? Karena yang dimaksud di sini adalah al-kharij. Sesuatu yang keluar dari depan. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya, kalau misalnya, oke, tadi kita udah sepakat, kalau misalnya sesuatu tersebut itu adalah sesuatu yang keluar, ya, keluar dari dua jalan, kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Taib. Kalau misalnya para ulama lagi sebelum sebelum ke sebelum yang tadi mau saya omongin, al-kharij di sini kita itu benar-benar yakin bahwasannya sesuatu tersebut itu keluar dari kemaluan depan kita atau kemaluan belakang kita. Kita yakin, yakin. Kita yakin dengan ya seyakin-yakinnya kalau sesuatu tersebut itu keluar dari bagian depan kita atau bagian belakang kita. Nah, kalau misalnya seseorang itu mendapati
di pakaian dalamnya itu ada basah misalnya, atau ada lembab, atau ada lembab, maka sesuatu tersebut itu tidak bisa kita menghukumi kalau wudhu kita itu batal. Kenapa? Karena kita nggak yakin terhadap sesuatu tersebut. Jadi, kata-kata kharij di sini artinya adalah selain kita itu melihat atau selain sesuatu tersebut itu benar-benar keluar dari depan dan dari kemaluan depan dan dari kemaluan belakang kita juga yakin kalau sesuatu tersebut itu benar-benar keluar. Kalau ada sesuatu yang basah dari pakaian dalam kita, baik dari depan ataupun dari belakang, dan kita itu nggak ngerasa yakin kalau itu merupakan hadas ataupun najis yang keluar dari bagian depan ataupun bagian belakang kita, maka wudhu kita itu nggak batal. Wudhu kita itu nggak batal. Makanya pernah tuh saya pernah lihat cuplikan potongan video dari Buya Yahya itu. Kata Buya Yahya begini kurang lebih. Untuk menghindari apa namanya? Untuk menghindari was-wasnya syaitan, hendaknya kita itu membasahi pakaian dalam kita itu. Supaya kita yakin kalau sesuatu yang basah tersebut adalah air suci yang kita basahi sendiri, bukan dari depan ataupun dari belakang. Untuk apa seperti itu? Untuk menghilangkan najis. Nah, begitu yang pernah saya dapat dari cuplikan video yang disampaikan oleh Buya Yahya. Seperti itu. Jadi, balik lagi ke sini, bahwasanya al-kharij di sini, yaitu sesuatu yang benar-benar keluar, kalau misalkan balik lagi itu kita nggak batal wudhunya, yang kedua, kita yakin sesuatu tersebut tuh keluar dari bagian depan ataupun bagian belakang. Oke? Taib sampai sini? Oke. Ada yang kesulitan dalam memahami kata al-kharij di sini? Cukup ya? Oke, cukup. Yang kedua, yang berikutnya. Al-awwalu al-khariju min ahadi sabilaini. Yang keluar dari dua jalan. Sabil di sini artinya itu torik. Torik itu artinya jalan. Gitu ya. Dua jalan. Apa maksudnya dua jalan ini? Dua jalan ini maksudnya adalah min kubulin au duburin. Kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Oke? Nah, berkaitan dengan kemaluan, gitu ya, berkaitan dengan kemaluan, ini adalah kemaluan yang memang seseorang tersebut itu eh, sudah benar-benar dinyatakan dia itu laki-laki atau dia itu perempuan. Jadi yang dimaksud dengan kubul di sini itu kubul atau kemaluan yang memang orang tersebut itu memang sudah nampak kelaki-lakiannya ataupun keperempuanannya. Nah, karena nanti ada namanya khunsa. Nah, kalau bahasa kita itu mungkin ya waria lah gitu ya, waria. Yang mana memang dia itu punya dua alat kelamin. Alat kelamin berupa zakar bagi laki-laki dan alat kelamin berupa farji bagi perempuan. Dia memang punya dua kelamin. Nah, nanti dia punya hukum tersendiri berkaitan dengan berkaitan dengan toharohnya, punya hukum tersendiri berkaitan dengan dia menjadi imam, punya hukum tersendiri berkaitan dia dengan faraid atau ilmu warisnya. Nah, itu nanti di babnya tersendiri-sendiri masing-masing dari bab al-khunsa ini. Tapi yang dimaksud dengan kubul di sini adalah kubul untuk orang yang sudah jelas, sudah nyata kelaki-lakiannya ataupun keperempuanannya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan kubul di sini itu seperti itu. Auduburin atau bagian kelamin. Nah, Eh, itu yang Al-Khunsa tadi itu, mohon maaf. Yang Al-Khunsa tadi itu tuh dia hanya berlaku untuk yang alamiah dari lahir atau kayak misalnya transgender gitu itu berlaku juga nggak? Atau kalau kalau kayak transgender itu dihukumi dengan eh, kondisi dia lahirnya gitu dia sebagai apa? baik, kalau begitu
pertama jawaban dari yang saya tahu ya adalah khunsa di sini adalah yang dia dari lahir. Nah, kalau untuk dia itu operasi dan lain sebagainya, wallahu taala alam. Saya belum bisa menghukumi. Karena itu tugas ranahnya fuqaha yang bisa menghukumi apakah dia masuk ke dalam asalnya atau dia termasuk orang yang dihukumi khunsa. Tapi khunsa ini masih dalam kitab fikih memang dia lahir dalam keadaan punya dua kelamin. Gitu ya, San? Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Van Ustadz, Ah, itu silakan. eh, ada orang tua yang dikodokan sama Allah, anak yang memiliki tadi dua kelamin gitu Ustadz. Hmm. Nah itu setelah baliknya bagaimana cara penentuannya gitu Ustadz? Nah, saya belum 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 begitu juga tahu ya, Mbak. Hmm, coba nantilah mungkin siapa tahu saya nemu waktu saya ketika baca atau lagi nanya. Nanti coba saya tanyakan. Iya, soalnya Ah, qadarullah saya punya tetangga yang memang Allah takdirkan gitu ya, mm-mm. memiliki anak yang memiliki khunsa ini gitu Ustadz. Dan Oh, mereka tuh masya Allah. bingung gitu menentukannya gitu Ustadz. Oke, baik, baik, baik. Ini saya catat dulu nih sebagai waki yang harus dicatat. Oke, baik, baik. Oke, baik, baik. Jadi pertanyaan tadi itunya ya, apa namanya menentukan ya. Iya Ustadz. Menentukan. Oke, baik. Balirnya ya, Mbak ya. Iya. Ah, Kan baik. kalau sekarang kan di usia yang masih anak-anak gitu. Nah, Mm. orang tuanya tuh khawatir gitu ketika sudah balik cara penentuannya bagaimana gitu. Itu sih yang Oke, paling baik, baik. jadi pertanyaan. Baik, baik. Insya Allah nanti coba saya cari tahu dan coba saya mutolaah lagi. Semoga nanti dapat jawabannya. Insya Allah. Bismillah. Oke, yang lainnya silakan. Eh, nah ini dia nih, faidahnya kita bermajelis nih. Kita jadi tahu, saya juga jadi tahu. Oke, nggak ada? Oke, lanjut lagi ya. Al-awwalu al-khariju min ahadi sabilaini mina kubulin au duburin. Oke, baik dari depan ataupun dari belakang. Baik yang dia itu normal, nah gitu ya. Baik yang dia itu normal, normal itu dalam artian ya kalau belakang keluarnya ya padat, kalau depan keluarnya cair gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang dia itu normal. Kalau yang nggak normal gimana? Misal orang kena cacingan misalnya, anak-anak kecil ya yang buang air besar terus keluarnya cacing gitu kan, atau yang sering kita sebut sebagai cacingan. Nah, itu juga ya kita harus bersihkan itu. Nah, itu berarti kan sesuatu yang dia itu nggak normal. Nah, berarti ya kita harus mensucikan bagian depannya dan bagian belakang, bagian yang keluar dari dua sabi lain ini. Atau misalnya dia punya penyakit apa misalnya batu ginjal misalnya. Ada orang yang apa namanya yang buang air kecil, terus bersamaan dengan cairan yang keluar itu keluar juga batu misalnya. Nah itu juga pun dia dihukumi sebagai orang yang apa namanya yang batal wudhunya gitu loh. Dan ya harus dibersihkan gitu ya. Jadi orang yang kena penyakit cacingan, kena biasanya anak-anak ya, kena penyakit cacingan ataupun mereka yang kena batu ginjal, yang batunya itu keluar. Oke, misal ada lagi misalnya, orang misalnya makan koin gitu ya, makan koin, terus keluar gitu ya, keluar koinnya itu utuh, koinnya itu utuh. Nah, pertanyaannya, koinnya itu dihukumi apa? Apakah dihukumi najis atau dihukumi yang lain? Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Karena mungkin di tempat kita ada orang yang mungkin anak kecil biasanya makan koin seperti itu. Nah, jawabannya adalah ketika ada seseorang yang dia itu makan koin, gitu ya, makan koin, dia nelen koin, terus keluar bersamanya koin tersebut, maka koin itu nggak dihukumi najis, tapi dihukumi mutanajis, sesuatu yang terkena najis. Artinya apa? Artinya kita cuci, kita kantongin, kita bawa sholat itu sah.
Itu disebut sebagai namanya mutanajis. Tapi kalau najis nggak bisa. Nah, nggak bisa kita bawa sholat. Nah, jadi bedain antara najis sama mutanajis. Mutanajis kita bersihin, kita kita pegang, kita bawa sholat sah. Tapi kalau najis nggak bakal bisa kita bawa kemana-mana. Ya cukup kita buang saja. Nah itu bedanya antara najis sama yang mutanajis. Gitu ya. Jadi rihun au ghairuhu mencakup angin ataupun dengan ziyadahnya. Nah, misal apalagi orang kena penyakit apa bawasir basur itu ambeien ya, ambeien. Ya, ambeien misalnya. Dia bersamaan dengan apa namanya? kotoran padat belakang di kemeluan belakang juga keluar darahnya juga pun sama juga. Dia juga itu dihukumi sebagai orang yang nakedul yang hilang wudhunya. Tetapi tadi sejauh mutolaah saya, ketika memang hanya darahnya saja yang keluar, hanya darahnya saja yang keluar, itu dia tidak dihukumi sebagai orang yang batal wudhunya. Nah gitu. Tapi Allah Ta'ala alam, nanti coba saya cek lagi apakah tadi pembacaan sekilas saya tadi itu tepat atau tidak. Tapi saya ingat saya, tadi yang batal itu adalah ketika darah bersamaan dengan kotorannya. Nah itu menjadikan seseorang itu dia menjadi batal wudhunya. Ini adalah ke beberapa perihal yang dia itu membatalkan wudhu. Oke. Yang terakhir, oke sampai di sini coba. Ada diskusi dan pertanyaan sebelum kita lanjut ke kalimat berikutnya. Nggak ada ya? Oke. Yang berikutnya, al-awwalu anawaqidul wudu'u arba'atu asya. Al-awwalu al-khariju min ahadi sabilaini min kubulin au duburin. Rihun au ghairhu illal mani. Nah, kecuali mani. Nah, artinya ketika seseorang itu mimpi basah ataupun dia itu jima bersama dengan pasangannya, wudhunya itu nggak batal, gitu. Wudhunya nggak batal, tetapi mengharuskan dia itu mandi wajib, ya. Mimpi basah ataupun dia itu jima, gitu ya. Dia nggak wudhunya nggak batal, tetapi dia itu wajib mandi junub. Seperti itu. Meskipun dalam beberapa kasus kita bilang gini ya, ya sama aja sebenarnya Ustaz ya. Ya kalau kita mandi kan ya sama aja nanti kita juga wudhu juga. Ya, tapi ya begitulah fikih yang ditetapkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah bahwasanya ya keluarnya seseorang mani itu tidak mengharuskan seseorang itu batal wudhunya, tapi mengharuskan dia itu mandi junub. Nah, yang dimaksud juga dengan mani di sini adalah mani yang keluar dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Artinya, kalau mani itu dari orang lain, dia itu enggak dia itu enggak mengharuskan dia itu mandi. Tapi hanya mengharuskan dia itu istinja saja. Semisal contoh begini. Misal seseorang suami istri, ini mohon maaf ya, saya harus mengatakan ini. Seorang suami istri sedang melakukan hubungan suami istri. Seperti itu. Melakukan hubungan suami istri dan keluarlah maninya. Nah, seharusnya yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sebada atau setelah dia itu jima, hendaknya diam dulu. Terlentang dulu atau duduk dulu selama mungkin 10 menit atau 15 menit lah. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Khawatir nanti ketika seseorang itu habis melakukan hubungan suami istri langsung mandi, khawatir nanti sisa yang masih ada di belakang
yang masih ada dalam tubuhnya, baik dari tubuh si suami ataupun tubuh si istri, itu masih tersisa. Dan dia sudah mandi, dan ketika dia buang air kecil, terus keluar itu maninya lagi, maka dia mengharuskan mandi lagi. Nah, makanya ahsannya setelah seseorang itu melakukan hubungan suami istri, ahsannya dia tuh diem dulu sejenak. Mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit. Nah, setelah itu kalau bisa juga itu keduanya, baik dari istri ataupun suami, sama-sama buang air kecil. Nah, gitu ya. Kalau menurut riset dokter yang pernah saya dapati, sebada seorang itu ketika suami istri itu melakukan hubungan suami istri dan buang air kecil, itu katanya lebih menyehatkan. Nah, katanya ada bakteri-bakteri yang keluar bersamaan dengan air kencing tersebut. Wallahu ta'alam, itu menurut pendapatnya para dokter, tapi kalau menurut para fuqaha, ya kurang lebih itu yang disarankan. Diam dulu sejenak, udah gitu dia barulah dia itu selesai. Udah selesai, baru buang air kecil, barulah mandi keduanya. Oke, taib. Itu artinya baik dari istri ataupun dari suami sama-sama mengeluarkan. Taib. Kalau misalnya dari salah satunya saja, misalnya dari laki-lakinya saja, semisal perempuan tersebut itu misalnya tidur, dalam keadaan tidur, atau dalam keadaan dia masih kecil, kayak kasus polisi yang memperkosa gitu ya, yang memperkosa anak kecil gitu, yang dijual di situs porno Australia, yang beberapa belakangan lagi viral gitu. Nah, itu gimana hukumnya? Nah, gitu ya. Nah, jawabannya ketika seseorang itu seperti itu, orang itu dia itu si perempuan tersebut tuh nggak keluar syahwatnya gitu loh. Memang dia dalam keadaan tidur ataupun memang dia karena anak kecil. Nah, dalam keadaan seperti itu, sejauh yang saya tahu bahwasannya si perempuan tersebut itu tidak mengharuskan mandi. Bagi orang perempuan yang tidur ataupun yang perempuan dia itu anak kecil tadi itu, dia nggak mengharuskan mandi, tapi mengharuskan dia istinja saja. Kenapa? Karena dalam dirinya itu tidak keluar syahwat. Syahwat dalam diri itu mani dari dalam dirinya. Nah, makanya dalam kasus-kasus yang hari ini beredar, gitu ya, anak kecil yang beredar itu ya, anak kecil itu ya hanya dia itu ya hanya istinja saja dan dia tidak mengharuskan mandi. Begitupun juga ketika perempuan itu sedang tidur gitu ya dan digauli oleh suaminya seperti itu misalnya, ya perempuan tersebut ya hanya istinja saja, nggak sampai mandi gitu ya, karena memang dia nggak keluar syahwatnya. Nah, ini kurang lebih penjelasan singkat dan juga mungkin padat dari beberapa perihal yang disampaikan dalam bab ini atau dalam perkara nawakidul pertama. Oke, Tafadol, kalau di sini ada diskusi dan pertanyaan, silakan. Hmm, ada? Oke, tidak ada. Oke, yang kedua, ini masalah juga penting. Ini masalah khusus untuk mereka yang kena penyakit kanker, kanker usus. Biasanya ketika seseorang itu kena penyakit kanker usus, atau ada tuh waktu itu saya dapeti di salah satu video itu ya. Jadi kurang lebih, ini kalau boleh saya gambarkan lah ya, meskipun saya nggak jago banget gambar, eh, mungkin semoga bisa menjawab visualisasinya ya, seperti itu ya, semoga. Misalnya seperti ini anggaplah tubuh lah ya, ini tubuh. Ini anggap tali pusar, tubuh seseorang. Ya, ini tali pusar. Nah, ketika seseorang itu punya penyakit kanker usus, biasanya dokter itu akan membuat sebuah lubang di sini, gitu ya. Nanti coba dicek, silakan dicek ininya, ininya. Nah, nanti orang tersebut itu akan mengeluarkan kotoran dari tubuhnya itu lewat si kantong ini, lewat kantong ini. Nah, dalam masalah fikih ini disebut sebagai namanya is masalah insidat. Insidat.
Apa itu masalah insidat? Masalah orang yang ketutup lubang depan dan lubang belakangnya. Insidat. Orang yang ketutup lubang depan dan lubang belakangnya. Nah, lubang depan dan lubang belakangnya tertutup itu bisa dua kemungkinan. Pertama, karena memang dari lahir. Kedua, karena memang dia itu ada insiden. Insiden seperti apa? Seperti ini misalnya, kanker. Oke, bahas satu persatu. Kalau misalnya masalah insidat ini terjadi dari lahir, dalam artian memang seseorang tersebut memang dilahirkan dengan ketutup lubang depan dan lubang belakangnya, maka para ulama dalam hal ini ada satu pendapat yang mengatakan dimanapun air itu keluar di bagian tubuhnya, maka dia itu wajib wudhu atau mesti berwudhu. Oke, dia mesti berwudhu. Ini salah satu pendapat. Pendapat kedua, ya, waliyadzubillah, kalau misalnya keluar dari lubang manfaz, misalnya mulut, nah ini apa namanya, eh, telinga seperti itu. Nah itu ada yang mengatakan bahwasanya itu, sebentar, oke, kalau misalnya keluar dari lubang apa, dari lubang manfaz itu dia nggak batal wudhunya. Nggak batal udah misalnya keluar dari waliyadzubillah ya, dari telinganya misalnya, dari mulutnya misalnya. Nah itu ada ulama yang mengatakan itu nggak batal wudhunya. Tapi kalau dari selain dari lubang manfaz, mulut, telinga, hidung, itu dia apa namanya nggak batal gitu. Itu ada satu pendapat dan ada dua pendapat ya yang mengatakan kalau misalnya insidatnya itu dia itu keluar di tubuh manapun, batal wudhunya. Pendapat kedua adalah ketika dia itu keluar dari selain manafid apa namanya maftuh atau anggota tubuh yang berongga. Karena kalau keluar dari anggota tubuh yang berongga dia nggak batal wudhunya. Nah itu kurang lebih satu pendapat atau dua pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Oke. Ini kalau misalnya lubang depan dan lubang belakang itu tertutup secara alami. Yang kedua, kalau misalnya secara insidental, kalau misalnya secara insidental. Nah, dalam perkara insidental, ulama merinci. Kalau misalnya keluarnya dari bawah, jadi dokter buatnya di bawah pusar, tengah pusar, atau di atas pusar. Oke. Kalau misalnya dokter buat lubangnya itu ada di atas, gitu ya, maka ini tidak membatalkan. Tidak membatalkan, Afwan. Tidak membatalkan. Kalau misalnya di atas. Kalau buatnya di atas, itu tidak membatalkan. La naqadha. Tapi kalau sejajar, batal. Wudhunya, kalau di bawah, dia batal juga. Nah, sejauh yang saya tahu dari operasi usus ini, biasanya dokter itu meletakkannya sejajar dengan pusar. Biasanya. Sejajar dengan pusar. Ataupun agak ke bawah dikit dengan pusar. Dan jarang yang dia itu di atas pusar. Nah ini pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah terkait dengan orang yang tersumbat aliran ke aliran depan dan aliran belakang di kemaluan depan dan di kemaluan belakangnya. Nah inilah yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah berkaitan dengan masalah yang pertama ini. Taib, tafadhol. Kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Ustadz, Afan izin Hmm. mengkonfirmasi. Jadi Ustadz, yang dimaksud keluar cairan itu kalau rembes ya, itu bukan? Atau pas lagi dibersihin atau gimana kondisinya? Yang Ini yang pakai kantong apa sih namanya? kantong Ya, itu. itu. Nah itu ketika keluar ya dia harus dibersihin dan dia batal wudhunya.
Gitu maksudnya. Apapun yang keluar, yang keluar itu dia harus dibersihin dan dia batal wudunya. Nah, gitu. Ketika posisinya memang lagi buang buang hajat. Tapi Baik. Ustadz kalau misalkan kantongnya di bawah-bawah gitu, kan pasti ada cairannya tuh. Nah Itu itu najis. juga nggak boleh ya. Nggak boleh, itu Oh najis kalau juga. sholat berarti diganti gitu. Diganti. Oh. Dia sama aja hamlun najis. Dia membawa najis. Itu nggak boleh kalau dibawa untuk sholat. Siap, Baik ya. Ustadz. Syukran. Baik. Ini adalah kasus-kasus yang memang mungkin hari ini banyak terjadi ya di tengah-tengah kita ya. Dan alhamdulillah ulama kita sudah menjawab, udah memprediksi itu semua dengan keilmuan yang Allah berikan. Dan alhamdulillah kita bisa menjalani ibadah, dan bagi orang yang terkena apa namanya hadiah itu ya, hadiah dari Allah tadi itu berupa sakit, ini juga Allah sudah sediakan solusinya lewat lisannya para ulama. Waliyadzubillah, semoga kita diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan kenormalan sebagaimana orang normalnya hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini. Tafadhol kalau ada diskusi dan ada pertanyaan lagi. Ustadz, berarti ketika dia itu misalkan gini, dia belum membersihkan gitu ya, terus dia langsung sholat gitu. Nah itu tetap harus dibersihkan atau gimana? Mungkin ada bagian yang memang misalkan dia eh, dalam kondisi darurat nggak ada apa ya kantongnya lagi atau misalkan apa, apa gitu Ustaz. Kan Pertama, kadang kantongnya juga ah, kan dari ah, ah. ya gimana Ustaz? Oke, Tayyip, Tayyip. Gini, ini pertama kita harus batasi dulu ya Mbak ya. Ini kita lagi ngomongin batal atau enggaknya wudhu. Tayyip, kita lagi Iya. ngomongin batal atau enggaknya wudhu. Nah, masalah istinjanya nanti itu masalah di yang kemarin-kemarin. Artinya dia harus Hmm. dibersihkan gitu. Karena itu najis. Nah, ini permasalahan kita adalah batal atau enggak sih wudhunya ketika orang itu mengeluarkan dari sini. Gitu. Nah, itu yang harus kita batasi Hmm. dulu. Tapi kalau kita udah Iya, iya. batasi, berarti oke, itu batal wudhunya dan dia harus membersihkannya. Nggak boleh dibawa sampai sholat. Atau nggak boleh dibawa waktu lagi sholat. Gitu. Hmm. Baik ya. Ya, soalnya kepotong kan ini penjelasannya. Betul, betul. Dan mungkin juga tadi tambahan juga ya untuk Mbak Linda tadi ya, kurang lebih tadi kayak gitulah penjelasannya. Jadi yang dari bahasan kita ini lagi bahas tentang soal batal atau enggaknya wudhu. Kita lagi nggak bahas istinja. Gitu, karena istinja ada di bab sebelumnya dan itu memang harus dibersihkan ketika memang itu keluar dari anggota tubuh kita, gitu ya. Ya itu aja. Apa istinja harus dibersihkan dan berarti ketika seseorang itu ingin sholat ya harus dibersih semua, gitu. Gitu. Dan harus wudhu ketika keluar bagian tubuhnya. Sesuatu dari bagian tubuh. Apa Ustaz? Nah, Kenapa kalau lubangnya di atas pusar itu tidak membatalkan gitu Ustaz? Apa memang maksudnya masih dalam kondisi apa gitu? itu apa namanya? Saya hanya dapati nas seperti itu, Mbak. Mendapati Hmm. nasnya seperti itu, belum belum sampai kepada hikmah ataupun ilatnya atau apa itu belum belum. Jadi belum tahu saya. Hanya Ustaz. mendapati nasnya seperti itu. Baik ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Ya, jadi insya Allah semoga kita kalau ketemu permasalahan seperti ini kita bisa menyelesaikan di tengah-tengah umat apa namanya permasalahan-permasalahan seperti ini dan kita bisa memberikan solusi yang terbaik yang datang dari Islam. Nah, itu ya. Oke, yang kedua. Hmm. Yang kedua adalah wasani zawalul akli binaumin au ghairihi, dengan hilangnya akal. Akal di sini tuh bukan akal yang apa ya, yang ma'ruf kita ketahui. Tapi akal masih dimaksud dengan di sini adalah akal yang disebut sebagai namanya hilang kesadaran.
Kalau misalkan akal yang mungkin yang saya ketahui itu harus punya 4 komponen, ya kan? Punya maklumat sabikot, punya otak dimer, dan juga punya hawas. Terus, kalau masalah saya pertama ada, oke, cek, Bismillah. Oke, karena kalau akal yang saya ketahui itu harus ada 4 komponen, ya kan? Pertama itu komponen akal atau otak, kedua ada hawas, ada panca indera, ketiga ada maklumat sabikot, yang keempat ada apa lagi? Fakta tadi. Fakta, ya fakta. Nah, itu akal apa namanya yang saya ketahui. Tapi kalau atau akal yang dimaksud oleh para fuqaha di sini artinya adalah eh, apa ya? Di sini tuh kalau saya baca di sini adalah yutlaku bimakna tamyiz. Dia bisa membedakan. Nah, segitu. Dia merupakan sesuatu yang gorizi. Sesuatu yang gorizi. Nah, ini akal menurut ulama para fuqaha. Tapi kalau yang saya ketahui, ya akal itu ya harus memenuhi 4 komponen. Fakta, maklumat sabikot, hawas atau panca indera, dan juga punya dimag atau otak. Jadi itu akal ini masuk di sini. Tapi kita ringkas saja. Jadi zawal di sini atau akal di sini maknanya adalah kesadaran. Jadi hilangnya kesadaran tersebab naum, tersebab tidur. Nah, tidur di sini maksudnya adalah istirahatnya syaraf-syaraf otak, ya, istirahatnya syaraf-syaraf otak karena lambung itu menghasilkan uap, yang dikirim ke atas. Gitu. Jadi kenapa kok orang habis makan tuh gampang ngantuk? Ya karena memang ya begitu prosesnya gitu. Dan menurut para ulama para fuqaha juga kurang lebih seperti itu. Jadi istirahatnya saraf otak itu tersebab karena ada uap yang dikirim, uap yang naik ke atas, yang dikirim dari lambung. Nah, itu adalah apa namanya yang dimaksud dengan tidur. Nah, tidur juga itu punya alamat. Alamatnya tidur itu apa, Ustadz? Alamatnya tidur adalah dia melihat mimpi atau dia ngimpi. Nah, itu orang dikatakan tidur ketika dia ngimpi atau alamatnya lah, alamat lah. Jadi jangan bilang itu. Alamatnya itu kan kalau dia ada maka ada hukumnya, kalau nggak ada tidak menafikan hukumnya. Artinya ketika alamat seseorang itu tidur itu dia bermimpi. Orang bermimpi pasti dia tidur. Tapi belum tentu kalau dia nggak mimpi dia itu nggak tidur. Mungkin dia juga tidur. Jadi itu namanya alamat. Yang pernah kita bahas di awal-awal, mungkin awal-awal dulu, alamat itu adalah sesuatu yang ketika dia ada, maka ada hukumnya. Ketika nggak ada, tidak menafikan hukumnya. Mungkin bisa jadi tidak atau tidak berkonsekuensi kepada hukum. Saya ulangi lagi, alamat yang dimaksud dengan alamat adalah adanya sesuatu, eh, jika adanya sesuatu, maka mengharuskan adanya hukum. Tidak mesti ketika tidak ada ini menafikan ketiadaan hukumnya. Nah, itu yang disebut sebagai namanya alamat dalam istilahnya para fuqaha. Tapi balik lagi ke sini. Naum di sini alamatnya adalah dia melihat mimpi. Nah, seseorang ketika melihat mimpi berarti dia dalam keadaan tidur. Taib. Artinya, ketika seseorang itu tidur, dia dikatakan adalah orang yang hilang kesadaran. Taib. Berikut ini. Itu satu. Au goirihi. Atau selain tidur. Orang hilang kesadaran kenapa? Pertama, karena gila. Yang kedua, karena pingsan. Yang ketiga, karena ayan. Yang keempat, karena dia mabuk. Oke? Jadi, orang hilang akal itu bisa dalam 5 keadaan.
Pertama, tidur. Kedua, karena gila. Ketiga, karena pingsan. Yang keempat, karena ayan. Yang kelima, karena mabuk. Nah, ketika seseorang itu punya salah satu dari 5 hal yang bisa menghilangkan kesadaran, itu dia hilang wudhunya. Hilang wudhunya. Nah, oke ya, jadi yang dimaksud dengan apa zawal akal itu atau kalimat goirihi di sini tuh bisa tadi ya, bisa dia gila, kedua dia bisa dia jadi pingsan, ketiga dia ayan, keempat dia mabuk, dan yang kelima adalah tidur ini. Nah, ini adalah sebab-sebab orang hilang akal. Nah, ketika salah satu dari keempat atau kelima hal ini terkena seseorang, maka seseorang tersebut tuh batal wudhunya. Kalau kena hipnotis, Hipnotis itu gimana itunya? Apa namanya kasusnya? kurang tahu juga sih tadi kalau faktanya. Nah, mungkin coba, Kena oke, kedua. coba orang hipnotis apakah termasuk hilang akalnya? Oke, Taib, coba nanti coba antum juga bantu kita untuk cari tahu hipnotis apakah termasuk orang yang hilang akalnya. Oke, tapi sejauh ini Anda belum tahu apakah dia termasuk orang yang dikenai hilang akal atau tidak. Belum tahu. Wallahu ta'ala alam. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Sama anestesi. Oh, anestesi. Oke, Taib. Anestesi itu kan dia kan memingsankan nggak sih? Atau bukan, beda? Ada yang nggak sampai pingsan gitu Iya kan? tahu, Itu ada yang maksudnya setengah badan. mabuk apa gimana sih? Itu ada yang setengah badan, memang ada yang setengah badan, ada yang itu. Coba nanti deh, saya cari tahu juga. Apakah dia termasuk anestesi? Oke, Taib. Sebentar dipastikan lagi ya. Karena ini juga pernah jadi pembahasan ketika di puasa kalau nggak salah. Puasa, anestesi. Taib, taib. Ada lagi yang lain? Silahkan kalau ada yang punya, pernah dapat ini. Ini jawabannya nih. Nah, ini jawabannya. Nah, kalau tidur pas khutbah gimana Ustadz? Nah, illa nauma qa'idin mumakkinin maka ada tahu minal ard. Nah, kalau orang tidur gitu ya, orang tidur dalam keadaan duduk. Nah, artinya, mohon maaf nih ya, ini kan bokong. Bokong itu kan dia punya pertemuan dua ini ya, pertemuan dua bokong. Nah, itu ya. Nah, bokong ini keduanya itu merapat ke tanah. Nggak ada jeda antara si bokong sama si tanah. Ataupun kursi, ataupun kendaraan hewan kita. Gitu. Misalnya kita tidur di atas kendaraan hewan, ataupun tidur dalam keadaan di angkot, di bus, atau dimanapun. Tetapi posisi bokong kita dan posisi tempat duduk kita, kursi kita, ataupun lantai itu nggak ada jarak. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, tidur kita tidak membatalkan wudhu. Yang artinya, ketika seseorang itu tidur sewaktu sholat Jumat, posisi tidurnya lagi duduk, maka dia boleh langsung melaksanakan sholat. Tetapi, kalau misalnya dia itu posisi awalnya duduk, lalu berikutnya dia terlentang, maka dia mesti ganti wudhunya lagi. Harus berwudhu lagi. Dia harus berwudhu lagi. Ini yang dimaksud, ya, walaupun mungkin ada mimpinya, meskipun ada mimpinya dan meskipun dia ngorok, meskipun ada mimpinya dan meskipun dia ngorok gitu.
Berarti Ustadz kalau keangkat sedikit berarti batal gitu ya? Iya, karena memungkinkan dia keluar anginnya. Hmm. Karena kan kalau tidur ya maksudnya walaupun dalam keadaan duduk pasti kepala ke bawah kan. Nah, itu kan pasti Nah, keangkat gitu. betul. Kepala ke bawah, Mbak, tapi bokong itu kemungkinan masih bisa tamakun loh, Mbak. Masih bisa pada Hmm. posisinya gitu loh. Nah, gitu. Masih bisa tetap ya. Masih bisa tetap. Nah, tetapi ulama juga merinci gini, Mbak. Kalau misalnya dia agak melenceng sedikit gitu ya, tapi posisi dia itu kan kadang-kadang orang kan nyender ke ini ya, ke mana, jendela ya, Hmm. jendela pesawat ataupun Iya. jendela itu kan. Nah, ketika memang kita yakin eh, posisi kita itu, bokong kita itu nggak ada jaraknya gitu ya, nggak ada sesuatu hal yang memungkinkan dia untuk keluar, itu kita masih bisa dikatakan nggak batal wudhunya meskipun agak melengking gitu ya, itu nggak batal wudhunya. Atau misalnya gini, di di tarim itu ada yang disebut sebagai namanya habwah. Habwah itu apa? Habwah itu sorban, ini katakanlah sorban ya, sorban itu diikat di kakinya. Ini mohon maaf lah ya. Nah, saya agak angkat kaki dikit lah ya. Ini misalnya kaki, ini deh. Ini mohon maaf. Saya harus praktekkan. Oke. Misalnya ini kaki saya. Oke. Jadi di tarim itu ulama-ulamanya itu duduk sambil ngiketin si ini, pakai habwah ini. Prosedurnya gini, di dilitetin, saya punya, tapi saya tadi lupa untuk mempersiapkan tadi. Nah, itu habwah. Nah, ketika seseorang duduk kayak gini, ya, masih kayak gini ya, dan si sorbannya ini dijadiin alat untuk kayak untuk eh kayak kalau kita tuh kayak gini lah, dijadiin alat untuk nahan si pundak ini, nahan si tak kaki ini, itu nggak batal dia, karena memungkinkan untuk si bokong itu tidak ada jarak dengan bumi ataupun tempat duduknya. Nah, itu dia nggak membatalkan wudhu. Itu rincian yang pernah saya dapatkan dan yang pernah saya baca dari tidur yang duduk. Tidur sambil duduk ini. Kalau jongkok nggak kehitung ya tapi ya. Enggak kacau itu. Enggak kehitung jauh. Masalah- Masalahnya kemarin teman Ana ada yang di WC setengah jam nggak keluar, taunya tidur. Enggak. Udah pasti itu udah batal. Tapi Ustadz makin di sini tuh dia harus yakin kan? Ya, pasti. Artinya gini, Mbak. Artinya dia tadi tidur, dia tidur, dia tuh udah ngantuk gitu ya. Nuas itu ngantuk lah ya, ngantuk. Dia udah nuas dan dia udah yakin dia posisi duduknya, dia yakinkan untuk nggak toleh-toleh, nggak melayat-layat lah, nggak miring kanan miring kiri. Nah, ketika dia tidur dalam posisi seperti itu dan bangun dalam posisi seperti itu juga, meskipun tadi ya, meskipun dia mimpi dan meskipun dia ngorok gitu ya, dia nggak batal wudhunya. Nah, itu nggak batal wudhunya dia. Nah, posisi seperti itu posisinya nggak batal. Oke, baik. Pertanyaan kedua ini saya manggilnya Mas Eka aja ya. Mas Eka, saya itu pernah dapetin juga. Itu satu pendapat di kitab Nihayatul Zain. Tapi di kitab yang lain, di kitab Goyatul Muna, di kitab Goyatul Muna, itu disebutin orang yang sudah yakin melihat mimpinya, dia ngeliat mimpi dia. Dan dia yakin dia itu ngeliat mimpi. Terus dia tuh ragu, apakah dia itu tadi tidur atau tidak gitu loh. Tidur atau tidak. Ya, dia tuh ngeliat mimpi, dia akan ngeliat mimpi. Berikutnya, dia itu ragu, apakah dia itu tadi tidur atau tidak gitu. Tapi dia ngeliat mimpi. Nah, maka di saat kayak gitu, orang tersebut itu terhitung orang yang batal wudhunya. Atau dia termasuk orang yang tidur, orang yang tidur dia, gitu. Nah, bagaimana supaya tidur dia itu nggak batal? Ya tadi,
ketika dia tidurnya harus dalam posisi yang duduk, baik itu di kursi ataupun di atas kendaraan hewannya, tunggangannya, ataupun di atas bumi atau di lantai tanah. Itu adalah tidur yang tidak membatalkan wudhu. Nah, dalam keadaan seperti itulah seseorang itu tidak batal wudhunya. Baik. Terus yang jadi permasalahan berikutnya, dan ini sering dibilangin oleh para ulama, apakah tidurnya para nabi itu membatalkan wudhu? Gitu. Nah, di sini disebutin bahwasanya tidurnya nabi dan pingsannya nabi itu tidak sama sekali membatalkan wudhunya para anbiya. Tidak sama sekali membatalkan wudhunya para anbiya. Nah, ini merupakan khususiat yang dimiliki oleh para nabi. Jadi ya kita nggak bisa mengatakan nggak bisa kok nabi saya nggak gitu. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Dan itu memang khusus untuk para nabi saja. Oke. Nah syarat yang kedua nih penting juga nih untuk kita garis bawahi. Nah tadi kan kita bilang bahwasannya wudhu itu nggak batal ketika orang itu tidur sambil duduk. Oke. Nah tadi dobitnya, batasannya, ukurannya, bokong itu nggak boleh ada rongga antara bokong sama si tanah, antara bokong sama si kursi ataupun sama tunggangannya. Oke. Nah, yang kedua, orang tersebut itu nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Oke, nggak terlalu gemuk dan nggak terlalu kurus. Nah, itu adalah hal kedua yang mesti jadi catatan untuk kita. Nah, kalau Isa nanya, Mas Angga gimana tak? Misalnya gitu. Nah, misalnya begitu nih. Bukannya sarkas ini, Mas. Mas Angga gimana tuh misalnya ada orang yang gemuk ya. Dia termasuk orang yang harus ya kita lihat gemuk di sini tuh yang terlalu gemuk gitu loh. Bukan yang gemuk-gemuk yang gempal itu bukan, tapi yang terlalu gemuk. Gemuk. Dan yang kurus yang terlalu kurus. Nah, itu bagi orang-orang seperti itu nggak bakal aman dari keluarnya angin dari belakang kemaluannya gitu. Tapi kalau masih kayak badannya Mas Angga itu antum san itu masih masih bisa lah termasuk orang-orang yang seperti ini. Karena yang dikomentari oleh para ulama adalah yang terlalu ingat ya, yang terlalu kurus dan terlalu gemuk. Ingat yang terlalu. Baik, sampai di sini. Ada diskusi nggak atau ada pertanyaan? Silakan. Ustadz, apa yang Goyatul Muna itu apa Ustadz maksudnya? Goyatul Muna itu ada kitab syarah dari Safinatun Najah namanya Goyatul Muna. Nihayatul Zain itu juga salah satu kitab mazhab Syafi'i juga. Kitab Nihayatul Zain. Kalau nggak salah itu syarah dari Qurratul Ain. Nihayatul Zain. Karya dari Syekh Nawawi Ad-Jawi. Nihayatul Zain. Baik, sampai di sini. Coba ada diskusi dan ada pertanyaan lagi. Oke, berikutnya yang kedua. Ini pembahasan masih dalam tidur juga. Ketika ada orang yang maksum. Nah, ada orang yang maksum. Maksum ini berarti sekelasnya Nabi misalnya. Ngasih tahu kalau orang tersebut itu batal wudunya. Nah, maka menurut salah satu pendapat itu batal wudunya. Ya udah langsung batal wudunya gitu. Langsung batal wudunya. Atau yang kedua, orang adil. Nah, adil. Adil udah pernah saya kasih tahu belum? Adil itu eh, batasannya seperti apa? Udah pernah saya kasih tahu atau udah pernah saya mention belum? Belum ya? Oke. Udah, belum San?
Belum. Belum ya? Oke. Saya cek dulu. Udah Oke. waktu kemarin di Ah, Vicky. waktu di Vicky udah ya? Oke. Saya ulang lagi coba ya. Adil itu punya dua kriteria. Adil secara zohir atau secara lahir, adil secara batin. Oke. Adil secara lahir itu artinya orang tersebut itu ya dia sholat, puasa, muamalah nggak pernah kacau, nggak pernah bermasalah, dia memang orang baik. Nah itu adil secara lahir. Nah, adil secara batin itu adalah adil yang dia itu kelihatan ketika lagi safar. Dia kelihatan tuh. Kalau orang lagi safar, kelihatan tuh sifat aslinya. Orang lagi safar, dia menunaikan hak-haknya Allah nggak? Menunaikan hak-haknya makhluk nggak? Menunaikan hak-hak yang lainnya nggak? Ketika ketika kita safar dengan dia, dan kita mendapati dia orang seperti itu, maka dia termasuk orang yang adil. Ketika kita dapati dia melaksanakan seluruh hukum syara, dan kita tidak mendapati satu hal yang dia melakukan kemaksiatan ataupun kemungkaran. Maka itu adil secara batin, dan kita menilai dari situ. Toyib, kenapa apa namanya fungsinya kita membagi orang adil ini menjadi dua, lahir dan batin. Fungsinya adalah orang yang adil. Nanti ini ada banyak kesempatan seorang adil itu berfungsi bagi hukum syara. Contoh misalnya wali nikah. Wali nikah itu harus orang yang adil, nggak boleh orang yang fasik. Atau lawan, jadi adil dalam wali nikah, adil itu bisa bermakna lawan dari fasik. Yang kedua, adil itu adalah lawan dari zolim. Jadi nanti dilihat babnya yang mana. Tapi dimaksud dengan misalnya di dalam pernikahan wali nikah itu adilnya harus adil yang lawan dari fasik. Nah, gitu ya. Nah, bedanya adalah ketika seorang adil itu disertakan dalam sebuah hukum syara, maka ini berfungsi pembedaan ini. Ketika dalam perkara-perkara yang dia itu memang mengharuskan orang adil, maka cukup adil yang lahir saja, nggak perlu yang batin. Nah, yang batin ini khusus dalam persaksian saja. Artinya, ketika ada kodi memutuskan di majelis kodi, gitu ya, orang yang bersaksi itu harus orang yang adilnya lahir dan batin. Nggak boleh hanya lahir saja. Tetapi kalau dia di luar dari persaksian, misalnya jadi wali nikah, misalnya, ataupun jadi imam sholat, ataupun dalam perkara-perkara yang lainnya, nah gitu ya, catat utang, terus perkara-perkara yang lainnya, ya dia boleh hanya adil secara lahir saja. Tapi secara batin, itu hanya lahir dan batin, itu hanya atau hanya ada pada bab syahadah saja. Persaksian dalam majelis qadhi saja. Tapi kalau selain itu, nggak, adilnya hanya mengharuskan adil yang lahir saja. Batin tidak. Nah ini adalah perkara adil. Oke, Toyib. Ketika orang adil, berarti adil yang lahir saja ya, itu mengabarkan bahwasanya orang yang tidur itu kentut, katakanlah seperti itu misalnya, maka orang tersebut itu batal wudhunya. Ketika orang adil itu dia mengatakan tentang batalnya dia wudhu tersebut. Ini adalah perkara soalan tentang orang yang mengabarkan kepada mereka yang tidur dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan yang lainnya. Batal antum, maka kita harus berwudu lagi. Dan inilah perkara nomor 2 yang disampaikan oleh musonif kitab tentang hilangnya kesadaran. Taib, tafadol kalau ada diskusi dan kalau ada pertanyaan. Tadi itu yang maksum itu dia mengabarkan juga tadi. Iya, misalnya ada seorang nabi mengabarkan gitu. Ya nabi ya kan udah selesai kan nabi. Manusia, bukan Ya, Nabi Boy. manusia itu. Seperti itu.
Atau kalau yang bisa dibilang itu juga itu al-mubashshiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu juga termasuk mereka-mereka yang apa ya, yang dijamin masuk surga lah. Udah dapat golden ticket dari Rasul. Dari Allah, bukan dari Rasul, dari Allah. 10 orang yang al-mubashshirina bil jannah. Nah, itu adalah orang kedua setelah orang terbaik kedua setelah Rasul. Jadi kalau dalam kitab Jawa apa namanya Jauharut Tauhid itu orang yang paling mulia di muka bumi itu Rasul. Kedua itu adalah Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga adalah Al-Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang berikutnya adalah ahli Badr. Nah, itu adalah urutan keistimewaan orang-orang. Pertama Rasul, kedua Khulafaur Rasyidin, yang ketiga Al-Mubasysyirin bil Jannah, yang keempat adalah ahli Badr. Nah, makanya para sahabat itu kalau udah ibaratnya, wah emang antum siapa? Veteran Badr. Wah itu udah di matanya kaum muslimin itu udah, kalau bahasanya orang Mesir itu udah hormat kapten. Gitu. Apalagi kalau udah bapaknya itu alumni Badr. Wah udah pasti langsung dihormati. Karena memang ahli Badr itu punya tempat tersendiri bagi di kalangan kaum muslimin dan di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itu urutan yang dikemukakan oleh ulama kalam atau ulama tauhid untuk membagi siapa saja yang atau manusia terbaik lah, manusia terbaik di muka bumi ini. Pertama Rasul, kedua adalah Khulafaur Rasyidin, yang ketiga adalah Al-Mubasysyirin bil Jannah, yang keempat adalah Ahlu Badr. Nah itu. Baik. Sampai di sini, tafadhol kalau ada lagi diskusi dan pertanyaan. Oke, ada? Baik. Yang ketiga. Ya, yang adil tadi tuh yang zahir apa yang batin, Tat, yang ngabarin kita. Yang lahir saja, yang lahir. Ya. Yang batin itu, yang mengharuskan batin itu adalah ketika di mana? Cuma persaksian aja. Persaksian. Lanjut. Oke, lanjut. Yang ketiga, iltiqa'u basyarotai. Nah, ini dia nih. Bertemunya dua kulit. Nah, kulit itu apa, Tat? Kulit itu adalah zohiru jilid al-insan. Bagian kulit luar dari seorang manusia. Berarti, kalau ada bagian luar yang dia tidak terbentuk dari kulit, semisal gigi, semisal rambut, semisal kuku, dia tidak membatalkan wudhu. Gusi, dia termasuk bagian dari kulit. Lidah, masuk bagian dari kulit. Kening, bagian dari kulit. Telinga, bagian dari kulit. Leher, bagian dari kulit. Yang bukan bagian dari kulit hanya ada 3 yang disepakati, nah, gitu ya, disepakati oleh Syafi'iyah: gigi, kuku, sama rambut. Nah, ketika seseorang suami menyentuh istrinya di bagian-bagian tadi, misalnya di bagian rambutnya, di bagian giginya, di bagian kukunya, maka wudhunya suami maupun istri nggak batal. Ya, oke. Jadi basyarotai di sini adalah kulit luar, ya, termasuk apa gusi dan termasuk apa lidah, bibir ya apalagi pasti juga. Terus yang kedua, nah ini adalah sebuah qaid, oke. Bertemunya dua kulit. Kulit dari mana? Kulit laki-laki dan perempuan. Ini mengharuskan jadi batalnya itu kalau ada ikhtilaf jins. Artinya kalau sesama laki-laki nggak batal, sesama perempuan ya nggak batal. Gitu. Sesama laki-laki
sesama perempuan, ya nggak batal. Nah, koid Kalau kedua, homo gimana? ya nggak batal juga. Nggak batal juga dia. Walaupun ada syahwat. Iya, nggak batal. Nggak batal dia. Gitu. Karena yang dimaksud di sini adalah laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sesama laki-laki, enggak. Ya, sama laki-laki enggak. Baik. Yang kedua, selain dia itu harus laki-laki dan perempuan, yang kedua, laki-laki dan perempuan itu sama-sama kabiro ini. Nah, harus sama-sama dewasa. Nah, kabir di sini atau dewasa di sini itu adalah mereka yang punya syahwat. Artinya, kalau laki-laki itu diukur syahwatnya itu ketika kapan? Ketika zakarnya itu berdiri. Nah, itu adalah batasan dari syahwat. Kalau perempuan dia punya kecondongan. Kecondongan hatinya itu condong ketika terjadinya sentuhan. Gitu. Hatinya condong. Nah, tabiat manusia ketika dua jenis ini ketemu gitu ya, itu tabiatnya itu syahwatnya bergejolak. Gitu, syahwatnya bergejolak, tabiatnya manusia. Gitu. Tetapi ada makhluk-makhluk di muka bumi ini memang yang nggak sesuai dengan tabiat. Siapa misalnya orang fajir sama orang fasik. Orang fajir sama orang fasik itu dia tuh adalah orang yang di luar tabiatnya manusia. Kalau bahasanya mungkin kasarnya seperti itu. Kenapa? Karena memang orang fajir sama orang fasik itu ya ketika melihat 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 sesuatu saja dia memang sudah terbayang-bayang, fantasinya sudah kemana-mana gitu. Karena memang orang fajir dan orang fasik itu di luar dari kebiasaannya makhluk yang umumnya. Jadi kabiron di sini adalah tadi baik laki-laki dan perempuan dia punya syahwat. Syahwatnya tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Gitu. Ini yang kedua, dia harus punya syahwat. Yang ketiga, ini koid ketiga atau batasan ketiga, dan ini harus terpenuhi ya. Ikhtilaful jins, harus sama-sama punya syahwat. Yang ketiga harus ajnabi. Artinya ajnabi di sini adalah perempuan-perempuan yang boleh dinikahi atau laki-laki yang boleh menikahi perempuan atau kita sebagai perempuan misalnya ya, yang boleh menikahi kita. Berarti kalau ibu sama anak nggak batal sentuhannya. Anak sama bapak nggak batal sentuhannya. Gitu ya. Nah, di sini, ajnabi di sini, baik itu secara nasab, maupun secara persusuan, maupun secara pernikahan, itu tidak membatalkan wudhu. Gitu. Jadi nanti coba dicek ya. Saya sebenarnya punya catatannya. Cobalah di search sendiri. Nasab kita siapa aja? Kedua, saudara sepersusuan itu siapa saja? Yang ketiga adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mahram kita lewat jalur pernikahan. Mahram kita lewat jalur pernikahan. Nah, ketika ketiga orang ini nasab, persusuan dan melalui pernikahan itu tidak disebut sebagai namanya ajnabi, tapi disebut sebagai namanya mahram. Ya, mahram itu adalah orang yang haram dinikahi, tersebab nasab, tersebab persusuan ataupun tersebab pernikahan. Jadi, kalau orang nyebutnya suami istri itu mahram, itu adalah pendapat yang salah. Karena suami istri itu adalah bukan mahram. Karena kalau mahram suami istri itu nggak mungkin menikah. Jadi hati-hati dalam kita menggunakan istilah. Jadi suami istri itu bukan mahram. Karena kalau mahram, haram mereka menikah. Dan mereka berdua ya suami istri. Tuh. Baik ya gitu ya. Oke, berarti yang ketiga, yang keempat adalah min ghairi hailin. Nggak ada satir, nggak ada pelapis. Pelapisnya itu tipis, yang penting ada pelapis saja. Meskipun tipis itu
ketika dia tempelan itu tidak membatalkan wudhu. Tetapi kalau tanpa pelapis, batal wudhunya. Nah, artinya apa, Tat? Artinya ketika dua orang itu, laki-laki dan perempuan, itu bertempel kulitnya, gitu ya, laki-laki dan perempuan sama-sama sudah dewasa, punya syahwat tadi itu ya, ketiga ajnabi dan nggak ada yang namanya satir penutup, maka batal wudhunya. Gitu. Nah, di sini berarti kita bisa ambil kesimpulan. Berarti kalau misalnya sama anak kecil, batal nggak? Tentu tidak. Karena apa? Karena yang dibatasi adalah mereka yang punya syahwat. Sama-sama punya syahwat laki-laki dan perempuannya. Nah, gitu. Oke? Baik, sampai di sini. Tafadhol, kalau ada diskusi dan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada nanti coba saya coba ntar saya ini lagi ya, saya apa namanya? Oke, misal begini, misal ada mayat perempuan gitu ya, mayat perempuan dipegang sama laki-laki yang sudah berwudu gitu. Kira-kira yang batal wudunya atau batal nggak wudunya si laki-laki tersebut? Jawabannya adalah batal. Nah, gitu. Tuh, batal. Kalau ada orang yang apa namanya wafat. Nah, nanti coba untuk pendetilannya, coba insya Allah nanti saya murojaah lagi. Kalau misalnya ada orang yang buntung tangannya misalnya gitu ya, buntung tangannya, terus atau laki-laki atau perempuan tadi itu megang tangan tersebut, apakah batal atau tidak? Nanti coba saya ini lagi, saya cek lagi, saya coba murojaah lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Insya Allah saya tambahin lagi nanti beberapa penjelasannya. Biiznillah ta'ala. Insya Allah. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Ustadz, kalau Mm-mm. semisal dalam pembelajaran gitu ke anak-anak, Mm-mm. misalkan dia itu misalkan kan udah pada wudhu gitu, jangan deket-deket akhwat gitu misalkan. Nah itu gimana gitu Ustadz? Sementara kan dalam arti di sini kan kabirota ini ya. Uh-uh. Ya. Kabiro ini. Kabira ini. Pertama, begini sih Mbak. Ini nanti coba ya, ini dari hal yang saya tahu ya. Nanti kalau misalkan salah, nanti dikoreksi. Kalau misalkan ada jawaban yang lebih baik lagi, silakan ambil jawaban tersebut. Kalau kita lihat dari segi amalnya diterima atau tidak, tentu amalnya anak-anak itu diterima. Selagi memang benar segala pelaksanaan dan tata caranya serta syarat-syaratnya. Artinya ketika anak itu wudhu, maka sah wudhunya. Dan dapat pahala dia. Dan ketika dia meninggalkan, ya nggak dapat dosa. Kayak gitu. Baik. Berarti ketika seorang anak itu dia melaksanakan hal-hal yang tadi, ya dia sebenarnya nggak dapat dosa gitu loh. Nggak dapat dosa. Karena dia meninggalkan sholat gitu ya, tersebab dia udah sentuhan sama laki-laki dan perempuan misalnya gitu, kan dia nggak dapat dosa gitu loh. Jadi eh, dalam perkara itu kita harusnya legowo, karena ya nggak apa-apa gitu loh, karena dia memang belum ditaklif untuk sholat, untuk puasa, tawaf dan lain sebagainya. Oke. Tapi kalau dari sisi pembelajaran ya mungkin boleh saja diterapkan seperti itu untuk pembelajaran dan untuk pembiasaan.
tafadhol silakan diajarkan seperti itu. Tetapi kalau misalkan nanti pada akhirnya terjadi apa ya sentuhan itu lah ya nggak sengaja ya kita kita kasih tahu kita kasih tahu bahwasanya itu adalah membatalkan. Yang kedua ya kita juga legowo juga gitu loh. Misalkan dia juga belum ditaklif oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat. Jadi ya kita agak lebih leluasa aja lah untuk apa ya untuk memaafkannya dan juga untuk mengajarinya kembali. Mengajari kepada hal-hal yang sekiranya mana nih yang harus ya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau kapan laki-laki melakukan A dan mana yang tidak boleh dilakukan ketika dalam posisi sudah berwudu. Itu mungkin itu jawaban dari saya. Kalau misalkan nanti ada jawaban dari yang lain ya tafadhol nanti silahkan dipakai jawabannya. Ya Ustadz, berarti kan itu segi maklumat mereka mengenai hal itu. Tapi juga nanti mungkin disampaikan juga bahwa mereka pun belum tertaklif gitu ya. Ya, Atau betul. gimana? Tapi kalau sampaikan ke mereka kayaknya nggak perlu, Mbak. Kalau menurut saya Iya ya, ya. menurut saya nggak perlu. Cukup kita menyampaikan hal yang sekiranya memang mereka untuk mereka ketahui. Dan yang kedua, ketika kita tahu dia melaksanakan seperti itu, kita harus lebih legowo gitu loh, Pak. Maksud saya. Jangan Diam ya. Ya udah. biar legowo gitu, legowo dan kita nasihati dia kayaknya itu nggak bagus begini-begini gitu. Nah, lebih legowo gitu. Jadi kita nggak keburu pancing emosi gitu loh. Wah ini kamu batal, kamu harus sholat lagi gini kan. Akhirnya kan membuat anak itu nggak suka gitu loh dengan oh gua tuh harus kayak orang suci banget gitu kan. Juga kan gitu kan harus diperhatikan seorang pendidik. Itu mungkin kalau dari saya. Ya Ustadz, satu lagi. Untuk yang tadi suami istri gitu Ustadz, dari kecil tuh saya pernah dengar gitu bahwa ada yang berpendapat membatalkan gitu ketika bersentuhan dengan suami istri, ada yang tidak gitu. Iya, Nah, betul. Saya juga pernah mendapati, tapi saya sampai sejauh ini saya termasuk yang hati-hati. Termasuk mengambil yang kalau bersentuhan dengan istri saya, saya langsung mengambil pendapat yang batal. Itu kalau saya. Karena saya belum mendapati nas ataupun ibaroh yang wadih berkaitan dengan kebolehan itu. Itu aja mungkin jawaban saya. Saya hanya menjawab dari apa yang saya yakini dan saya tahu. ya Ustaz. Berarti bisa jadi itu ada pendapat dari mazhab lain gitu ya? Atau gimana Ustaz? Bisa jadi. Soalnya kan kalau Syafi'i kan memang mazhab Syafi'i kan ya ini gitu yang diketahuinya memang batal gitu Ustaz. Betul, betul. Betul. Tapi juga saya pernah mendapati, saya pernah ditanya sama istri saya pernah ditanya gitu kan. Istri saya cerita ke saya. Ya intinya gini intinya. Ada lo pendapat yang mengatakan, entah pendapat Syafi'i atau Guru Syafi'i yang sampai ke istri saya. Tapi saya hanya mendapati, saya hanya komentar, hanya nggak mengomentari hal tersebut. Si temannya bilang gini, ada lo pendapat yang mengatakan bahwasanya suami istri itu nggak batal ketika sentuhan. Itu pendapat dari mana gitu? Itu saya nggak mengindahkan hal tersebut. Saya berpendapat tetap bahwasanya suami istri ketika bersentuhan batal. Gitu aja. Itu ya. Nanti silakan dirujuk lagi, terutama bagi yang sudah punya pasangan. Silakan nanti coba kita bisa saling sharing mungkin. Apakah ada pendapat yang seperti itu atau tidak? Nah, kalau ada, boleh sharing ke kita. Oke, terakhir ya boleh nih ya. Terakhir adalah ya deh terakhir nih ya. Bismillah. Terakhir ar-rabi'u yang keempat adalah masu. Nah, kalau ini adalah al-lamsu, lams itu mungkin lebih ke arah memegang kali ya, atau ya sebenarnya lamsu sama masu itu sama, artinya sama-sama menyentuh. Tapi di sini sentuhannya agak beda. Kalau di sini itu semua kulit, kalau di sini khusus daerah tertentu saja. Apa itu? Masu kubulil adami. Menyentuh kubul, kemaluan depan
adami, manusia. Berarti kalau hewan nggak batal. Kalau kalau kuda nggak batal. Kalau binatang nggak batal. Oke? Kalau menyentuh kubul bagi seseorang yang sudah berwudu, maka batal. Adami di sini itu adalah laki-laki dan perempuan dari kalangan manusia. Tapi kalau hewan kita sentuh kemaluannya, ya kita nggak batal wudunya. Yang kedua, au halaqati duburihi, atau pertemuan dua dubur. Ini kan bagian kanan, bokong kiri ya. Tengah-tengahnya itu kan ada apa namanya? Ada pertemuannya. Nah, titik pertemuannya itu kita pegang atau kita sentuh. Nah, kalau hanya nyentuh saja, sentuh tet gitu aja, itu nggak batal. Tapi kita harus sampai menekan, sampai benar-benar yakin gitu tekanan kita tuh kita menekan itu. Nah, ketika kita menekan gitu ya, nah itu sudah batal. Tapi kalau hanya sebatas tadi bentek gitu dong, itu kita nggak batal. Tapi sampai kepada tahap nempel, neken lah bahasanya, menekan. Nah, ketika kita menekan area depan sama area halaqatu dubur tadi itu, gitu ya, maka batal wudhunya. Nah, bagian mana yang menyebabkan ketika kita menyentuh kedua itu batal? Bibatni rohah. Nah, ini batni rohah tuh gini. Nah, ini batni rohah. Oke. Au butunil asobi. Nah, ini butunil asobi itu ini nih. Nah, ini nih. Ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya. Nah, ini batni. Jadi intinya telapak. Secara umum telapak. Oke. Berarti kalau seseorang ini, mohon maaf ini ya, seseorang itu menyentuh kubul bagian diginikan seperti itu, dia nggak batal dia, gitu. Karena dia nggak menyentuh dengan batn rohah dan nggak menyentuh dengan asobi, tapi dia menyentuh dengan gini, jadi nggak batal. Atau samping, misalnya sampingan gini, gitu misalnya, nyentuh dengan sampingan gini, nggak batal juga. Nah, karena yang menjadi batal itu adalah ketika kapan? Ketika batn asobi tadi. Nah, nanti ada penjelasannya juga ketika seseorang yang sudah wafat gitu misalnya ya, orang yang sudah wafat terus didapati kemaluannya dan kita memegangnya itu apakah batal atau tidak, mungkin di penjelasan di pertemuan berikutnya ya. Sembari kita menyelesaikan ini perbedaan antara al-masu sama al-lamsu. Perbedaan antara menyentuh dan memegang atau menyentuh dengan lames dan menyentuh dengan al-masu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas secara singkat sisa-sisa pertemuan hari ini. Taib, tafadhol kalau ada diskusi dan ada pertanyaan berkaitan dengan pembatal-pembatal wudhu ini. Oke, tafadhol. Mungkin Ustadz nanti ditanya dibahas juga Ustadz yang mengenai misalkan orang tua yang lagi ngeiniin anak kecil gitu, Oh ya, lagi taib, taib, betul. ngebersihin. Kalau secara fikih dia batal, Mbak, karena di sini adami. Jadi, Hmm. adami. Jadi manusia. Jadi dia, Walaupun itu bukan dubur kita gitu ya atau kubur kita. bukan. Ini manusia secara umum. Anak kecil, wanita, pria, gitu. Yang penting adami di sini. Koitnya di sini ada adami. Nah, itu ya. Taib, ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, taib. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas satu lagi. Apakah nanti juga eh, tentang yang keempat ini, apakah orang yang disentuh juga batal juga atau tidak gitu ya. Itu juga coba kita diskusikan bareng-bareng. Semoga pertemuan yang singkat ini dan juga ya yang ringkas ini ada manfaatnya dan semoga saya harapkan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ibadah kita itu bisa sehat karena
ulama itu mengatakan bahwasanya man shalla jahilan bikaifiyatil wudu'i wassolati lam yasihha sholatuhu wa in shadafa sihhata fihima. Orang itu tidak akan pernah sah ibadahnya meskipun dia melakukan itu secara kebetulan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Jadi ibadah atau ibadah tanpa ilmu itu adalah kesia-siaan. Maka berilmulah sebelum beribadah dan teruslah belajar, karena ilmu fikih ini termasuk ilmu yang harus sering kita ulang-ulang dan ilmu yang harus sering kita murojaahi. Semoga dengan murojaahnya kita dan saya sama-sama mendapatkan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari apa yang telah kita pelajari. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Akhirul kalam kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kepada majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.